Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang besar, yang layak disembah. Oh Tuhan, haleluya. Engkau besar Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku mau
Shalom, selamat pagi keluarga sesi yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara semua? Doa dan harapan saya semua saudara sehat, diberkati, dan tentunya saudara bahagia bersama dengan keluarga saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin sharing kepada saudara tentang sebuah cerita yang terjadi di Alkitab, kisah nyata bagaimana bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ini udah banyak kali dikhotbahkan, saya beberapa kali khotbah ini, tapi ada sesuatu yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Jadi waktu mereka akan masuk tanah Kanaan, sudah sangat dekat, sudah kelihatan, dan Musa mengirim 12 orang mewakili 12 suku bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi setelah 40 hari mereka ber-12 pulang. Nah, 10 orang membawa berita yang berbeda dengan 2 orang. Yang 10 bilang, itu kota itu memang banyak, melimpah susu dan madunya. Luar biasa, subur. Tapi katanya berkubu, temboknya besar, orangnya kayak raksasa, ada bangsa-bangsa yang jahat di sana, kita kayak belalang, kita tidak akan bisa masuk. Saya bisa baca dalam kitab Bilangan 13, 14, itu bagaimana mereka mengeluh, mereka mulai bilang kita nggak akan bisa, kita pasti mati, kita kayak belalang gitu ya, mereka raksasa semua, mereka makan-makan manusia. Tapi ada berita yang berbeda dari dua orang yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka bilang kita pasti bisa, Tuhan pasti menyertai kita pasti mampu melewatinya, kita pasti akan masuk ke sana, Tuhan pasti menyertai kita. Dan dari kedua berita yang ada ini, berita dari 10 orang, suara terbanyak, dan berita dari 2 orang, ternyata bangsa Israel lebih memilih mendengarkan suara dan berita dari 10 orang ini. Akibatnya apa? Mereka mulai takut, mereka mulai menangis, dikatakan mereka bahkan melempari Musa dan Harun dengan batu. Mereka mulai bilang, lebih baik kami mati di padang gurun ini saja. Mereka mulai kehilangan pengharapan, mereka mulai menyerah, dan mereka mulai merasa bahwa kita nggak bisa, kita hanya bunuh diri. Yosua dan Kaleb coba menenteramkan hati mereka. Bahkan dalam Bilangan 13 ayat 30 dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ada berita pengharapan sebenarnya, berita penuh iman dari Yosua dan Kaleb, tapi mereka tetap lebih memilih mendengarkan berita dari 10 orang ini. Hasilnya apa? Mereka semua tidak masuk ke tanah Kanaan. Sesuai dengan ucapan mereka, mereka mati di padang gurun. Mayat mereka berhantaran, Alkitab bilang. Yang masuk siapa? Yosua dan Kaleb dan keturunannya, dan keturunan daripada 10 orang ini yang lahir dalam perjalanan ke padang gurun. Mereka harus berputar lagi selama 40 tahun. Kenapa? Karena lebih mempercayai berita dari 10 orang ini. Saudaraku, keluarga ACC, hari ini di media massa, di media sosial, ada begitu banyak berita kematian menakutkan, resesi, tentang corona. Kita nggak bisa memungkiri itu fakta, kenyataan. Corona itu ada. Yang mati itu ada. Yang sakit itu ada. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Tapi yang menjadi penting kita perlu perhatian begini. Berita mana yang sudah diizinkan akan mempengaruhi diri saudara. Akan menguasai saudara. Karena apa yang kita dengar akan mempengaruhi respon dan reaksi kita. Akibatnya adalah apa yang kita responi itu akan menghasilkan sesuatu di hidup kita di masa depan. Seperti bangsa Israel, waktu mereka lebih memilih mendengarkan berita yang negatif itu, reaksi mereka jadi takut, menyalahkan Tuhan, marah sama Tuhan, dan hasilnya apa? Mereka nggak masuk ke tanah Kanaan. Saudara, berita di media sosial dan di media massa itu ada, tapi mari saudara lebih banyak untuk mendengarkan firman. Lebih percaya pada firman, kepada berita pengharapan. Biarlah informasi itu hanya sebagai sebuah informasi yang kita dengar. Tapi jangan sampai saudara malah menjadikannya sebuah perenungan. Akhirnya saudara merasa, wah ini udah gak ada pengharapan, wah pasti gagal, pasti kita akan mati, pasti kita gak akan bangkrut, kita pasti akan susah. Jangan. Mari saudara lebih memberikan porsi yang lebih banyak kepada firman Tuhan. Porsi yang lebih banyak kepada berita firman, kepada khotbah-khotbah yang akan menguatkan saudara, bangkitkan pengharapan saudara, menguatkan iman saudara. Mari pilih suara siapa yang saudara mau dengar. Apakah suara firman atau suara daripada dunia ini. Karena apa yang saudara dengar menentukan reaksi dan respon saudara, dan akan sangat menentukan juga hasil akhirnya apa yang akan saudara alami. Sebab itu saya mengajak saudara semua untuk lebih banyak mendengarkan firman,
baca firman, dengarkan pengajaran, dengarkan khotbah-khotbah, ikuti ibadah, pertemuan lewat Zoom. Mari masuki banyak dalam pikiran dan hati kita dengan firman, agar berita-berita pengharapan, berita-berita sukacita, berita kekuatan, kesembuhan itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga hidup kita pun dengan pengharapan, semangat yang luar biasa bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba berdoa buat semua jemaat keluarga HCC dimanapun kami berada, biar kami memberikan porsi yang lebih banyak untuk merenungkan firman, baca firman, untuk mendengarkan khotbah yang menguatkan, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami semua. Urapi dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan Tuhan, usaha kami, bisnis kami diberkati, bahkan sepanjang hari ini kami mengalami kemurahan, kebaikan, mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Berkati kami semua sehat dalam nama Yesus. Nggak ada yang kena COVID, kami diberkati, bahkan menjadi berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari tetap ingat saudara, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak saudara, dan hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.